Salam saudara yang kasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara pendalaman Alkitab yang kita kemas dalam sebuah tajuk acara BES, yaitu Biblical Enlightening Study Training, di mana kita akan belajar tentang satu topik yaitu misiologi. Namun sebelum itu mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan, sehingga kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Sertai kami, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka untuk dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga apa yang kami dengar, kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukannya, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang suatu pelajaran yang bernama misiologi, dan kita sampai kepada satu pembahasan yaitu misi dan penganiayaan. Kenapa kita belajar hal ini? Karena kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, kita akan mendapati bahwa murid-murid Kristus, rasul-rasul Kristus, ketika mereka pelayanan, terutama 12 murid Tuhan Yesus, hampir semuanya mereka mengalami penganiayaan dan mengakhiri kehidupannya sebagai martir atau sebagai saksi Kristus, mati dalam penganiayaan. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pelajaran kita. Kita akan terlebih dahulu membaca di dalam Kisah pasal yang ke-6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita siap sedia menghadapi penganiayaan? Kita akan belajar dari seorang tokoh yang tertulis dalam Perjanjian Baru, yaitu yang bernama Stefanus. Stefanus dikatakan adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan karunia dan kuasa, sehingga dalam pelayanannya, saudara sekalian, dia mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Saudara sekalian, hari ini kalau kita pelayanan, saya percaya Roh Kudus yang memanggil kita sudah melengkapi kita dengan kuasa. Ketika kita membaca firman Tuhan dalam bagian yang lain, kita mendengar satu berita dikatakan kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, saudara, kuasa dari Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Kita tidak perlu menunggu, saudaraku, sebuah tanda-tanda yang sifatnya spektakuler. Tapi pada waktu kita mampu bersaksi, kita orang yang tidak mampu bicara, kemudian Tuhan mengubah kita menjadi orang yang mampu berbicara, mampu memberitakan firman. Awalnya kita adalah orang yang malu menceritakan nama Yesus, tapi sekarang kita dengan penuh keberanian bisa memberitakan nama Yesus. Itu adalah mujizat terbesar, itu adalah tanda-tanda yang menyertai pelayanan kita. Kalau dulu kita hidup dalam manusia lama, kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam kecemaran, kemudian Tuhan memanggil kita, Tuhan mengubahkan kita, memenuhi kita dengan kasih karunia dan kuasa. Kita dipenuhi Roh Kudus karena kita hidup dalam pertobatan. Kemudian Roh Kudus juga memampukan kita untuk bersaksi. Dulu kita pendosa, tapi kemudian kita bersaksi kepada orang-orang yang berdosa yang lain supaya bertobat. Dan kita menunjukkan kehidupan yang baik dan memuliakan Tuhan. Saudara, itu adalah tanda dan mujizat yang luar biasa yang menyertai pelayanan kita. Kalau pada waktu itu Stefanus diberikan tanda mujizat, menyembuhkan orang sakit, saudaraku sekalian, itu semua mengusir setan-setan, itu semua adalah sebuah tanda yang memang menyertai pelayanan Stefanus yang dibutuhkan pada waktu itu. Hari ini apa yang dibutuhkan dalam pelayanan kita, itulah karunia yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya. Saudara, bagaimana kita siap sedia menghadapi penganiayaan? Hadapi tantangan dengan hikmat Roh Kudus. Jangan sekali-sekali dalam pelayanan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan sekali-sekali dalam pelayanan kita menghadapinya dengan kekuatan sendiri. Ayat 9 dikatakan, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Berarti ini dari luar kota Yerusalem, ya, dari kota Kirene, dari kota Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab
dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya. Dan Roh Kudusnya, roh yang mendorong Stefanus berbicara. Saudara-saudara sekalian, pada waktu kita menyaksikan kebenaran Injil, kita tidak perlu takut apa yang hendak kita katakan. Karena pada waktu itu juga Roh Kudus akan memberikan karunia kepada kita. Apa yang harus kita katakan? Ketika ada orang-orang yang kemudian menanyakan iman kita, kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin kita tidak mau. Kita diperhadapkan dengan sekelompok orang yang sebenarnya kita nggak mau ada di situ, dan kita tidak tahu apa yang harus kita katakan. Tahukah saudara bahwa pada waktu itu juga Roh Kudus akan memberitahukan, mengaruniakan kepada kita apa yang hendak kita katakan. Saudara, sehingga ketika kita dalam persoalan, tantangan, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita memberitakan Injil, percayalah bahwa Roh Kudus menolong kita, memberikan karunia kepada kita. Untuk itu dalam semuanya itu hadapi tantangan dengan hikmat Roh Kudus. Jangan sekali-sekali memberitakan Injil dengan hikmat sendiri, kepandaian sendiri. Jangan sampai kita memiliki rencana dalam pelayanan, kemudian kita nggak pernah mendoakan rencana itu kepada Tuhan. Apa yang terjadi seterusnya? Ya akibatnya kita bisa salah di dalam melangkah, salah dalam menjawab. Perkataan kita tidak akan pernah mengandung kuasa kalau perkataan itu keluar dari pengetahuan kita. Tetapi kalau kita menyerahkan pengetahuan kita kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan hikmat yang luar biasa. Ada roh hikmat, ada roh marifat yang menyertai perkataan kita, sehingga apa yang kita katakan membuat orang-orang itu terbungkam. Tuhan akan menaklukkan segala pikiran orang-orang itu di bawah salib Kristus. Dan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita, pelayanan kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita hari ini diizinkan Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melayani, bagaimana kita siap sedia dalam berbagai situasi dalam pelayanan. Berikutnya kita harus berani membela kebenaran yang abadi. Kita bukan membela kebenaran yang sifatnya fana. Kita bukan membela kebenaran yang bukan kebenaran tanpa arti, tapi adalah kebenaran sejati yang difirmankan, diucapkan oleh Tuhan Yesus, dan itu mengandung kuasa, dan apa yang disampaikan oleh Tuhan itu pasti terjadi. Sehingga apa yang kita sampaikan, Injil adalah kebenaran yang sejati. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-11 dari Kisah Rasul pasal 6, lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Kalau kita membaca kisah para rasul, terutama kisah dari penganiayaan yang dihadapi oleh Stefanus ini, kita tahu bagaimana saudara, orang-orang atas nama Tuhan, atas nama Allah, menganiaya para murid Kristus yang membawa Injil kebenaran. Hal ini terjadi, Tuhan sudah mengingatkan kepada mereka bahwa mereka akan menderita aniaya, dan orang yang menganiaya mengatasnamakan Tuhan. Orang-orang Yahudi mengatasnamakan Tuhan, mereka memfitnah Stefanus, melanggar Taurat, melanggar hukum Musa. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Tuhan Yesus melayani, kita juga sering kali membaca perikop-perikop dalam kitab-kitab Injil, di mana Tuhan Yesus bertentangan dengan orang Farisi dan ahli Taurat, dengan golongan para imam. Karena Tuhan Yesus dianggap melanggar hukum Sabat. Tuhan Yesus dianggap kemudian tidak menjaga kekudusan bait Allah, bersalah kepada hukum Musa. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesuslah yang memberikan hukum itu kepada Musa. Pada waktu Tuhan Yesus mengajar, mereka lupa bahwa yang ada di hadapan mereka adalah Tuhan atas seluruh hukum Sabat. Artinya bahwa ketika Tuhan Yesus pelayanan, Tuhan Yesus pun juga mendapatkan penentangan dari orang-orang yang sama. Seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya, dan itu terjadi kepada para rasul. Dan hari ini kita membaca sebuah kisah, Stefanus pun dituduh telah melanggar hukum Musa dan hukum Allah. Tapi apakah itu benar? Saudara-saudara sekalian, itu sama sekali nggak benar. Kita membaca sebuah ayat yang kemudian menceritakan bagaimana Stefanus membela
kebenaran. Stefanus mengkisahkan bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, ditolong oleh Tuhan dengan cara mujizat. Bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Daud melalui Salomo untuk membangun bait Allah. Dan Tuhan memberikan hukum kepada mereka. Dan bagaimana Stefanus juga bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias. Sehingga saudaraku mendengar semuanya itu, hati para tua-tua Yahudi bukan bertobat, tapi malah tambah marah. Coba kita lihat di ayat berikutnya. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu, berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti seorang malaikat. Saudara-saudara sekalian, tidak ada ketakutan sedikit pun di dalam wajah Stefanus. Bahkan wajah Stefanus bersinar seperti malaikat. Ini luar biasa. Ketika kemudian dalam sidang itu diperhadapkan saksi-saksi palsu yang memberatkan, yang sama sekali apa yang dikatakan adalah sebuah ungkapan dan fakta yang sampah yang tidak ada artinya. Saudara-saudara sekalian, Stefanus mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Dia diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga dia berkata-kata dalam sidang itu. Dia membela kebenaran firman Tuhan. Mukanya seperti malaikat. Ini adalah luar biasa. Apa yang dituduhkan oleh para saksi-saksi palsu, apa yang dituduhkan oleh tua-tua orang Yahudi, saudaraku, semuanya adalah sebuah kebohongan. Karena Yesus datang bukan untuk, saudaraku, menghilangkan hukum Taurat, tidak. Tapi dia datang untuk menggenapinya. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan merobohkan bait Allah ini dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Yang dimaksudkan bukanlah bait Allah yang dimaksud oleh mereka yaitu bangunan fisik itu. Tidak. Tapi Yesus sedang berbicara tentang dirinya bahwa pada waktu dia disalib, dia akan mati, kemudian dia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Yang dimaksudkan dengan bait Allah yang akan dirobohkan dan akan dibangun kembali, bicara tentang kebangkitannya. Saudaraku, yang dilakukan oleh Yesus, dan itu terjadi. Kenapa mereka tidak mengerti? Karena mereka tidak mengenal Bapa, mereka tidak mengenal Yesus, mereka tidak mengerti kebenaran yang diberitakan, disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, semua orang yang duduk dalam sidang itu mendengar pembelaan, mendengar berita Injil, mereka bukan bertobat, tapi mereka tambah marah. Kalau kita lompat ke beberapa ayat selanjutnya, mari kita baca. Di dalam ayat pasal 7 ayat 51, hai orang-orang yang keras kepala dan orang yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Saudara, Stefanus membela berita Injil. Dikatakan bahwa orang-orang Yahudi, mahkamah agama itu adalah sebuah peradilan yang tidak mempertahankan kebenaran. Sebuah peradilan yang tidak memperjuangkan kebenaran. Tetapi apa yang dikatakan Stefanus adalah sebuah kebenaran. Dia menegur kejahatan mereka. Dia menegur kebusukan dan kejahatan pikiran mereka. Dikatakan orang keras kepala, orang tidak sunat hati, orang menentang Roh Kudus yang membunuh nabi-nabi. Saudaraku, bukankah hal itu memang terjadi? Ketika Tuhan mengirimkan nabi-nabinya, kemudian mereka menganiaya dan membunuh nabi-nabi itu yang memberitakan kebenaran. Sampai kepada ketika Mesias datang, Tuhan Yesus datang, mereka pun juga menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, justru lewat itulah rencana Allah yang maha dahsyat,
yang tidak terselami oleh manusia, yang tidak dimengerti dengan pikiran dunia. Justru keselamatan kepada bangsa-bangsa terjadi. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka Injil menjadi sempurna. Siapa yang percaya Tuhan akan diselamatkan. Apa yang dilakukan Stefanus adalah sebuah pemberitaan Injil yang disampaikan dengan sangat berani. Ayat 54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, mendengarkan pembelaan yang dilakukan oleh Stefanus itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara sekalian, ketika Stefanus berkhotbah, memberitakan Injil, menceritakan kebenaran firman Tuhan, saudaraku, anggota mahkamah agama itu tidak bertobat. Mereka tidak menjadi sadar, tapi mereka tambah marah. Sangat tertusuk hati mereka. Sehingga mereka menyambutnya dengan kertakan gigi, dengan kemarahan. Kemudian saudaraku, mereka menganiaya Stefanus. Tapi apa yang terjadi kepada Stefanus? Dia siap menghadapi penganiayaan. Dia siap sedia mati bagi Tuhan. Saudaraku, bagaimana hal ini terjadi? Stefanus menatap ke langit. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini kita sedang menghadapi penderitaan, jangan lihat penderitaan. Hadapi dengan berani, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Sebab Stefanus melihat kemuliaan Tuhan. Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, saya mencoba merenungkan ayat ini. Kita membaca ayat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi pada waktu yang dilihat Stefanus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, apa artinya? Ini adalah sebuah sambutan yang luar biasa. Tuhan Yesus menyambut kematian Stefanus. Seolah dia berkata, Stefanus jangan takut. Kemarilah hai anakku. Kemarilah hai hambaku yang baik dan setia. Dan Stefanus tidak kehilangan upahnya. Mahkamah agama, orang Yahudi, orang-orang yang melampari dia dengan batu. Dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti. Mereka tidak mengerti bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kejahatan dan kesalahan besar. Tetapi Stefanus memandang kepada Allah. Dia memandang kepada Yesus. Dia mengerti dan memahami bahwa apa yang terjadi atas hidupnya adalah atas seizin Tuhan, atas perkenanan Tuhan. Saudaraku, kita lihat ayat yang ke-57. Di sana dikatakan, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya. Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saudaraku, sesuatu yang sangat luar biasa. Mereka berteriak-teriak, sambil menutup telinga, mereka nggak mau mendengar berita Injil yang adalah kebenaran. Mereka melempari Stefanus dengan batu sampai kemudian meninggal. Mereka meletakkan saksi-saksi di bawah kaki seorang muda yang bernama Saulus, yang kemudian juga anak muda ini kemudian juga dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Saulus tahu bagaimana Stefanus dihukum mati dan Saulus pun juga melakukan hal yang sama. Tetapi yang luar biasa, Saulus kemudian dipanggil Tuhan dan bertobat, dan dia juga menjadi alat di tangan Tuhan. Kalau kita mendengar namanya hari ini, pada waktu itu dia belum bertobat. Tapi Injil, perjumpaan dengan Yesus membuat dia bertobat. Sehingga saudaraku, ketika menghadapi segala macam penderitaan dan aniaya karena Yesus, miliki kasih kepada Kristus, miliki kasih kepada semua orang, lepaskan pengampunan. Karena apa yang dilakukan orang-orang itu dilakukan dalam ketidaktahuannya. Mereka sedang diperalat oleh iblis, dipakai oleh setan. Saudara-saudara sekalian, ini adalah berita yang luar biasa untuk kita. Ini yang membuat kita teguh berdiri di dalam berita Injil. Hari ini saudara, kita tidak sedang mencari penganiayaan.
Kita tidak sedang mencari dalam pelayanan kita supaya kita ada dalam penganiayaan. Saya selalu berdoa supaya gereja mengalami damai sejahtera, supaya gereja menjadi alat di tangan Tuhan di tengah-tengah kedamaian dunia yang luar biasa. Karena Injil adalah untuk mendamaikan. Tetapi kalau kemudian Tuhan izinkan penganiayaan, penderitaan, himpitan, tantangan, dan masalah, jangan pernah takut, hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Hadapi dengan kekuatan Roh Kudus. Lakukan pembelaan dengan pembelaan yang betul-betul keluar dari hikmat Roh Kudus. Saya percaya Allah kita sedang berdiri menyambut kita yang adalah saksi-saksi Kristus yang setia. Inilah akhir dari sesi ini. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan hikmat dan kekuatan dalam kehidupan kita semua. Saya percaya bahwa kita akan dipakai menjadi saksi-saksi Kristus sampai dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk seluruh berkat yang Tuhan berikan. Kami telah menyelesaikan pelajaran kami, hamba-Mu selesai bicara, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami, sehingga membuat kami mengerti, memahami maksud dan rencana-Mu di dalam firman yang kami baca dan kami renungkan. Berkaryalah dalam hidup kami, berkaryalah dalam pelayanan kami siap untuk Engkau pakai menjadi saksi Kristus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.